Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Aninda Murfiana, NPM 21010100085. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi akad dan juga materi goror dan maisir. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian akad yang mencakup 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian akad. Yang kedua, rukun akad. Yang ketiga, syarat-syarat akad. Yang keempat, pembagian akad. Yang kelima, bentuk-bentuk akad. Dan yang keenam, berakhirnya akad. Yang pertama, pengertian akad. Pengertian akad di dalam Islam berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Adanya ijab dan qabul haruslah memenuhi ketentuan syariah. Oleh karena itu, ini berpengaruh pada objek perikatan. Apabila ijab dan qabul sudah memenuhi ketentuan syariah, maka muncullah segala akibat hukum dari akad yang telah disepakati tersebut. Contohnya, di dalam kasus jual beli, misalnya berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, dan penjual ini juga berhak menerima harga barangnya. Selanjutnya, rukun-rukun akad yang terdiri dari 3 cakupan. Yang pertama, sigat akad, yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri yang diwujudkan melalui ijab qabul. Dan yang kedua, adanya pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga, adanya objek akad. Yang ketiga, syarat-syarat akad. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang sudah memenuhi rukun dan persyaratannya, yang juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad, sebelum perikatan ini terjadi, para pihak diperbolehkan untuk mengajukan persyaratan-persyaratan, asalkan persyaratannya itu masuk akal. Tetapi tidak sampai di sini juga, ada beberapa syarat-syarat akad yang wajib kita ketahui. Yang pertama, objek akad harus dihalalkan oleh syariat. Yang kedua, harus berwujud. Yang ketiga, harus diketahui. Dan yang keempat, harus bisa diserahkan. Yang keempat, pembagian akad yang terdiri dari 2 pembagian. Yang pertama, akad sahih, yaitu akad yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad sahih adalah berlaku seluruh akibat yang ditimbulkan oleh akad tersebut dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Yang kedua, akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan dari rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat akad ini tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Baik, pembahasan yang kelima yaitu bentuk-bentuk akad. Di dalam fikih Islam, akad-akad ini sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah yang dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, akad perkaran. Yang kedua, akad persyarikat. Dan yang ketiga, akad pelayanan. Pembahasan yang keenam, berakhirnya akad. Ulama fikih mengatakan bahwa akad akan berakhir apabila pertama, berakhirnya masa berlaku akad. Yang kedua, dibatalkan oleh yang berakad. Yang ketiga, salah satu dari rukun syariat tidak terpenuhi. Yang keempat, akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dan tidak tercapai tujuan akad tersebut secara sempurna. Dan yang kelima, wafatnya dari salah satu yang berakad, dan ini menimbulkan akad menjadi batal. Materi yang kedua, goror dan maisir. Pembahasan pertama, goror. Goror adalah keadaan di mana informasi tidak lengkap karena ketidakpastian antara pihak-pihak yang bertransaksi. Di dalam kontrak bisnis, ini berarti mengambil resiko dari tindakan Anda sendiri tanpa mengetahui persis apa konsekuensinya. Goror terjadi dalam 4 hal. Yang pertama, kuantitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, harga. Dan yang keempat, waktu pengiriman. Pembahasan yang kedua, maisir. Maisir adalah perjudian, yaitu segala bentuk transaksi termasuk peluang, taruhan, dan faktor lainnya. Alhasil, dari permainan ini akan ada pihak yang menguntungkan dan ada pihak yang rugi dalam transaksi. Baik, sudah selesai penjelasan ringkasan materi tentang akad, goror, dan maisir.
Semoga ringkasan yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.